PlayStation 1 itu bukan cuma rumah buat game 3D awal, tapi juga jadi panggung emas buat game 2D yang digarap dengan niat yang luar biasa. Di era hardware yang serba terbatas, beberapa developer justru berhasil ngeluarin game 2D dengan visual yang detail, animasi yang halus, dan art style yang kelihatannya terlalu maju buat masanya. Di video ini, gua mau ngebahas 10 game PS1 2D dengan visual yang terlalu maju di eranya. Game-game ini jadi bukti kalau grafis keren itu nggak selalu soal teknologi paling baru, tapi soal kreativitas dan keberanian bikin sesuatu yang berbeda. Bahkan sampai sekarang tampilannya masih sanggup buat bikin orang berhenti dan mikir ini beneran game PS1. Dan kalau kamu suka game 2 dimensi, nostalgia PS1 dan penasaran sama judul-judul yang secara visual benar-benar spesial, mungkin list ini cocok buat kalian. Di list nomor 1 ada Rayman. Rayman adalah game platformer 2D yang dirilis pada tahun 1995 dan tersedia di PlayStation, Atari Jaguar, MS-DOS, Sega Saturn, dan GBA. Di era PS1 yang lagi gencar ke 3D, Rayman justru tampil beda dengan visual 2D full sprite yang penuh warna dan detail. Yang bikin Rayman kelihatan terlalu maju di masanya adalah animasi karakternya yang super halus dan desain dunianya yang kayak gambar ilustrasi hidup. Latar belakangnya kayak detail, musuh-musuhnya unik, dan setiap area punya identitas visual yang kuat. Ini 2D yang benar-benar niat, bukan sekedar sisa era 16-bit. Main Rayman sekarang pun masih enak dilihat, visualnya nggak kerasa tua karena mengandalkan art style, bukan teknologi mentah. Inilah contoh game 2D yang dari awal memang dibangun buat tahan lama. Di list nomor 2 ada Mega Man 8. Mega Man 8 adalah action platformer 2D yang dirilis pada tahun 1996 untuk PlayStation dan Sega Saturn. Ini adalah salah satu seri Mega Man yang secara visual paling ambisius di zamannya. Sprite Mega Man dan para boss dibuat lebih besar dan detail, ditambah animasi yang jauh lebih halus dibandingkan dengan seri NES atau SNES. Bahkan ada elemen cutscene animasi yang waktu itu terasa mewah untuk game 2D. Warna dan efeknya benar-benar memanfaatkan kemampuan PS1. Mega Man 8 sering dianggap kontroversial soal gameplay, tapi kalau ngomongin visual, ini jelas lompatan besar. Sampai sekarang pun tampilannya masih bersih dan enak dilihat, bukti kalau sprite-based art direction bisa mengalahkan umur. Di list nomor 3 ada Castlevania Symphony of the Night. Castlevania Symphony of the Night adalah action RPG Metroidvania yang dirilis pada tahun 1997 untuk PlayStation. Lalu hadir juga di Sega Saturn dan berbagai platform modern lewat port. Di PS1, game ini jadi bukti bahwa 2D belum mati. Visualnya penuh sprite detail, efek cahaya, transparansi, dan animasi yang sangat halus. Desain kastilnya sangat atmosferik, penuh ornamen, dan terasa hidup. Untuk ukuran PS1, ini bukan cuma bagus, tapi ini kelewat bagus. Yang bikin game ini terasa maju adalah bagaimana visual dan gameplaynya yang menyatu. Setiap senjata, musuh, dan area punya animasi khas. Sampai sekarang, Symphony of the Night masih sering dijadikan standar emas visual 2D di konsol. Di list nomor 4 ada Valkyrie Profile. Valkyrie Profile JRPG 2D yang dirilis pada tahun 1999 untuk PlayStation, lalu mendapat versi remake di PSP dan PS4. Game ini punya pendekatan visual yang sangat unik untuk RPG di eranya. Karakter digambar dengan sprite 2D detail, tapi latar belakangnya menggunakan perspektif 3D yang bikin dunia terasa dalam dan megah. Animasi battle-nya dramatis, penuh efek, dan sangat stylish. Sesuatu yang jarang ditemui di RPG 2D saat itu. Secara visual, Valkyrie Profile terasa artistik, bukan teknis mata. Inilah tipe game yang kelihatannya seperti karya seni, dan sampai sekarang pun masih sering dipuji karena tampilannya yang berani dan berbeda. Di list nomor 5 ada Legend of Mana. Legend of Mana adalah action RPG 2D yang dirilis pada tahun 1999 untuk PlayStation, lalu mendapat versi remaster di Nintendo Switch, PlayStation 4, dan PC. Ini salah satu game PS1 dengan art direction paling indah.
Semua latar belakangnya digambar seperti lukisan tangan, penuh detail kecil yang bikin tiap area terasa hidup. Sprite karakternya halus, animasinya lembut, dan warna-warnanya hangat. Secara visual, ini jauh melampaui kebanyakan game di masanya. Legend of Mana bukan sekedar cantik, tapi konsisten. Dari awal sampai akhir, kamu disuguhi visual 2D yang niat dan artistik. Gak heran kalau sampai sekarang masih sering disebut sebagai salah satu game PS1 tercantik sepanjang masa. Di list nomor 6 ada Gundam Battle Assault. Gundam Battle Assault adalah game fighting 2D yang dirilis pada tahun 1998 untuk PlayStation dan juga sempat hadir di PlayStation Network lewat versi digital. Game ini membawa franchise Gundam ke format 2D dengan pendekatan visual yang serius dan detail. Yang bikin game ini terasa maju di masanya adalah sprite mobile suite yang besar, tajam, dan penuh animasi. Setiap Gundam punya gerakan khas, efek serangan yang tebal, dan ledakan yang kelihatannya berat. Untuk ukuran fighting 2D di PS1, detail mechanya benar-benar niat. Sampai sekarang, Battle Assault masih kelihatan solid secara visual. Sprite-based mecha memang lebih tahan umur, dan game ini jadi bukti kalau Gundam 2D bisa tampil sama megahnya dengan versi animenya. Di list nomor 7 ada Heart of Darkness. Heart of Darkness adalah cinematic platformer 2D yang dirilis pada tahun 1998 untuk PlayStation dan PC. Game ini terkenal karena visualnya yang sepenuhnya hand-drawn dan terasa seperti film animasi interaktif. Animasi karakternya super halus, ekspresi wajahnya hidup, dan setiap gerakan terasa natural. Latar belakangnya gelap, atmosferik, dan penuh detail kecil yang bikin dunia game terasa serius dan mencekam. Untuk era PS1, kualitas animasi seperti ini bisa dibilang gila. Heart of Darkness bukan game yang ringan, baik dari segi gameplay maupun nuansa, tapi secara visual, ini salah satu contoh paling jelas game 2D yang terlalu ambisius untuk zamannya, dan justru itu yang bikin dia kelihatan istimewa. Di list nomor 8 ada Alundra. Alundra adalah action RPG 2D yang dirilis pada tahun 1997 untuk PlayStation. Sekilas terlihat seperti game petualangan klasik, tapi begitu dimainkan, detail visualnya langsung terasa beda. Sprite karakternya kecil tapi tajam, animasinya halus, dan desain dungeonnya rapi banget. Efek sihir, animasi musuh, sampai detail lingkungan dibuat dengan presisi tinggi. Game ini kelihatan seperti hasil evolusi maksimal dari era 16-bit. Alundra membuktikan kalau visual 2D nggak harus heboh untuk terasa maju. Dengan konsisten dan detail, game ini tetap enak dilihat sampai sekarang dan terasa jauh di depan banyak game seangkatannya. Di list nomor 9 ada The Adventures of Little Ralph. The Adventures of Little Ralph adalah game platformer 2D yang dirilis pada tahun 1999 untuk PlayStation dan lebih dikenal sebagai game eksklusif Jepang. Walau jarang dibahas, kualitas visualnya patut diacungi jempol. Sprite karakter dan musuh dibuat besar dan ekspresif dengan animasi yang sangat halus. Latar belakangnya penuh warna dan detail, memberi kesan seperti game arcade berkualitas tinggi yang dipindahkan ke konsol rumahan. Little Ralph adalah contoh game yang secara visual diam-diam gila. Gak banyak yang tahu, tapi begitu lihat langsung gameplaynya, langsung kelihatan kalau ini 2D PS1 yang kualitasnya di atas rata-rata. Dan di list nomor 10 ada Klonoa Door to Phantomile. Klonoa Door to Phantomile adalah platformer 2.5D yang dirilis pada tahun 1997 untuk PlayStation, lalu mendapat remake di PlayStation 2, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox, dan Xbox Series X atau S lewat versi modern. Walaupun berbasis 2.5D, kekuatan visual Klonoa ada di sprite karakter dan art direction-nya. Dunia Phantomile yang penuh warna, desain levelnya yang kreatif, dan animasinya lembut. Kombinasi 2D dan 3D-nya terasa matang untuk ukuran PS1. Klonoa adalah game yang secara visual terasa maju tapi hangat. Sampai sekarang pun tampilannya masih punya identitas kuat dan pantas masuk daftar game PS1 yang visualnya terlalu bagus untuk eranya. Dan itu tadi 10 game PS1 2D yang secara visual benar-benar melampaui masanya.
Walaupun teknologinya terbatas, developernya justru memaksimalkan seni, detail, dan animasi. Hasilnya game yang masih enak dilihat sampai sekarang. Kalau kamu suka konten bahas game klasik, rekomendasi game, dan nostalgia yang masih like dimainin hari ini, jangan lupa subscribe dan nyalain notifikasi biar gak ketinggalan video berikutnya. Dan seperti biasa, tulis di kolom komentar kalau kamu punya rekomendasi game PS1 2D lain yang menurutmu juga visualnya gila di masanya. Terima kasih udah nonton dan sampai ketemu di video berikutnya.